Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa kullu ma sami'ta min al-athar. Setiap apa yang kamu dengar dari athar, ya, athar dari hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma lam yablughu aqluk. Dari hal-hal yang tidak sampai kepada akalmu. Akal itu makhluk bukan? Sama makhluk, ya, sama dengan mata, sama dengan telinga, ya, yang memiliki keterbatasan, ya, yang memiliki apa? Keterbatasan. Jika ada asar yang tidak sampai kepada akalmu, seperti sabda Nabi, ya, hati-hati hamba ada di antara dua jemari dari jemari-jemari Rahman, Allah Azza wa Jalla. Atau sabda beliau, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir dari malam, dan turun pada hari Arafah, dan turun pada hari kiamat. Dan sungguhnya neraka jahanam akan senantiasa, ya, la yazalu yatrahu fiha, akan senantiasa akan dilemparkan kepadanya, ya, hatta yad'a 'alaiha qadamah. Maksudnya jahanam itu senantiasa meminta tambahan, ya, meminta apa? Meminta tambahan untuk dilemparkan kepadanya penghuni-penghuni neraka, sampai Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya, qadamah, ya, meletakkan kakinya apa? Dia di neraka, ya, di atas neraka. Wala yazalu yatrahu fiha hatta yad'a 'alaiha qadamah, sampai Allah Azza wa Jalla meletakkan kakinya di atasnya. Wa qaulillahi ta'ala, dan juga perkataan Allah kepada seorang hamba dalam sebuah hadis qudsi, ya, in masyaita ilayya harwaltu ilaik, jika kamu berjalan kepadaku maka aku akan lari kepadamu. Dan juga ucapan Rasulullah, Allah menciptakan Adam dengan bentuk Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dengan bentuknya. Dan juga berkata Rasulullah, saya melihat Rabbku fi ahsani surah, dengan bentuk yang sangat bagus. Dan yang lainnya dari hadis-hadis yang semacam ini, maka apa yang harus kita lakukan? Ini hal-hal yang tidak bisa kita cerna dengan akal kita, ya. Bagaimana Allah meletakkan kaki di atas neraka, gitu. Bagaimana jadi jemari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah turun ke langit dunia, turun pada hari Arafah, turun pada hari kiamat, dan semacamnya. Hal-hal yang semacam ini yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban atas kita adalah fa'alaika bitaslim. Kamu harus menerima, ya, taslim, menerima, mengimani, ya, khabar-khabar tersebut, wat tasdiq, membenarkan, wat tafwid waridha. Tafwid yakni menyerahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyerahkan maknanya, bukan. Kalau maknanya sudah jelas dalam bahasa Arab, tapi maksudnya adalah menyerahkan hakikatnya. Bagaimana Allah turun, bagaimana Allah meletakkan kakinya di atas neraka dan semacamnya. Serahkan hakikatnya kepada Allah. Waridho, dan kita ridho. Wala tufassir syai'an min hadhihi bihawa. Jangan engkau menafsirkan atau menakwilkan sesuatu dari hal-hal ini dengan hawa nafsu, ya. Karena kita tidak boleh berbicara tentang syariat kecuali dengan dalil. Apalagi berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sifatnya ghaib. Maka tidak boleh kita berbicara atau menafsirkan dengan apa? Hawa nafsu kita, ya, mentakwil dengan hawa nafsu kita. Fa innal imana bihadza wajib. Mengimani hal-hal seperti ini hukumnya wajib, ya. Wajib kita mengimani, wajib kita mengimani bahwasanya Allah memiliki sifat nuzul ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Bagaimana ya? Kita serahkan kepada Allah, gitu, ya. Faman fassara syai'an min hadza bihawahu, maka barang siapa menafsirkan sesuatu dari ini dengan hawa nafsunya, waddahu, kemudian dia menolaknya, fa huwa jahmi, maka dia adalah seorang jahmi. Wa man za'ama annahu yara rabbahu fi dari dunya fa huwa kafirun billah. Dan barang siapa yang mengklaim bahwasanya dia melihat Allah, melihat Rabbnya di dunia,
maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebelumnya juga pernah kita singgung masalah ini ya, masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Qauluhu wa kullu ma sami'ta min athari syai'in mimma lam yablughu aqluka wa qawli rasulullah dan seterusnya itu sudah kita bahas ya. Wajib kita mengimani ya, wajib kita mengimani makna daripada sifat-sifat tersebut ya. Dan wajib atas kita mengetahui bahwa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Jadi ketika kita menetapkan makna sifat-sifat itu, bukan berarti kita menyamakan sifat Allah dengan makhluk, karena sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk ya. Tapi seperti yang Allah kabarkan kepada kita, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya. Maka apa saja yang tidak sampai kepada akalmu atau tidak bisa dibayangkan oleh otakmu ya, maka wajib atas dirimu untuk beriman kepadanya dan menyerahkan ilmunya dan kaifiyatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewajiban atas kita kecuali mengimani ya hal-hal tersebut sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum mengimani, dengan keimanan yang tidak ada keraguan sama sekali. Ya, tidak boleh dicampur dengan keraguan sama sekali. Ya, kita harus meyakini bahwasanya setiap yang datang dari hadis-hadis yang sahih itulah hak. Ya, apa-apa yang tidak bisa kita bayangkan dengan akal kita, maka wajib atas kita mengimani sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Wa an nu'mina bima jaa'a fi kitabillah wa ma jaa'a fi sunnati Rasulillah. Wajib atas kita mengimani apa-apa yang datang dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Nabi ya. Ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan maksud Allah dan juga sesuai dengan kehendak atau maksud Rasulullah. Dan kita serahkan kaifiyatnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita menerima ya, kita membenarkan hal tersebut ya. Kita menyerahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak sampai kepada akal kita. Kita ridho ya. Kita ridho bima radiyahu rabbuna li nafsihi wa ma radiyahu lahu Rasulullah. Kita ridho dengan apa-apa yang Allah ridho untuk dirinya sendiri dan apa-apa yang Rasulullah ridho untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh menafsirkan sesuatu hal tersebut dengan hawa nafsu kita. Karena orang yang menafsirkan sesuatu dari hal tersebut dengan hawa nafsunya, maka dia adalah seorang Jahmi ya. Meskipun seorang Jahmi itu mengaku bahwa ketika dia mengatakan itu dalam rangka membersihkan Allah Azza wa Jalla atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita katakan kepada orang itu, anta tunazzihu amma akhbara bihi an nafsi. Kamu membersihkan atau mensucikan Allah dari apa-apa yang Allah kabarkan untuk dirinya sendiri dan apa yang Allah dan apa yang Rasulullah beritakan ya. Fa hadza laysa bitanzih, maka ini bukanlah tanzih, bukanlah pembersihan, bukanlah mensucikan, tetapi namanya ta'til ya, ta'til ya. Ta'til itu meniadakan ya. Wa amma qala al-mu'allif wa man za'ama annahu yara rabbahu fi dari dunya fa huwa kafirun billah. Adapun perkataan mu'allif bahwa siapa yang mengklaim bahwasanya Allah Azza wa Jalla bahwasanya seorang melihat Rabbnya di dunia, maka dia kafir kepada Allah. Aqul hadha az-za'm qad za'amahu katsir min as-sufiyyah al-mulahidah. Ya. Pengakuan ini telah dilakukan kebanyakan sufi ya, yang ateis dan mulahidah, yang mereka mengatakan bahwasanya mereka melihat Rabb mereka, mereka melihat Nabi dalam keadaan sadar ya. Mereka mengatakan mengambil ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari Allah langsung ya. Dan mereka meyakini bahwasanya mereka berada di maqam ya, atau tempat yang tertinggi ya, min maqami risalah, annahum fi maqamin arfa' min maqami risalah. Sufiyah atau ba'du sufiyah
mengklaim bahwasanya mereka berada di atas maqam yang lebih tinggi daripada maqam kerasulan. Waliyadzubillah. Wa man za'ama hadha az-za'm, siapa yang mengklaim yang seperti ini, fahuwa kafirun la syakka fi kufri. Tidak ada keraguan pada kekufurannya. Wabillahi taufiq.